Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ashabul fadilah, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat yang kami muliakan, wa naqussu bi dzikri Yai Abdul Salam yang kami hormati, dan juga yang terhormat segenap jajaran pengurus takmir Masjid Besar Darul Muttaqin Tanggul, hadirin hadirat jamaah Masjid Darul Muttaqin Tanggul rahimahumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita semua diperkenankan oleh Allah, diberi nikmat sehat, diberi kekuatan sehingga mampu melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa tetap memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua sehingga kita semua mampu melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sempurna. Salawat wa salam mudah-mudahan senantiasa melimpah ruah kehadiran sanjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semua menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimahullah, pada kesempatan ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengkaji kitab Bulughul Maram. Kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun sebelum kita melakukan kajian kitab Bulughul Maram, terlebih dahulu mari kita hadiahkan tawassul Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada seluruh keluarga dan para sahabatnya, kepada juga para ulama dan guru-guru kita, kedua orang tua kita semua, dan utamanya kepada Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani selaku muallif kitab Bulughul Maram ini. Anallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa nafaatihim wa bi'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Maimunata radhiyallahu anha qalat marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha faqala nabi law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatun. Faqala Rasul yutahhiruha ma wal qaratu, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh salah satu Ummul Mukminin, salah satu istri daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau
meriwayatkan hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati suatu tempat, kemudian beliau melihat sekelompok orang yang sedang menarik bangkainya kambing. Kemudian Rasulullah berkata kepada kelompok orang yang menarik bangkainya kambing tersebut, "Lau akhadtum ihabaha, kenapa tidak kau ambil saja kulitnya?" Dijawab, "Faqalu innaha maitatun ya Rasulullah." Kambing ini berupa bangkai ya Rasul. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqala yutahhiru halma wal qarat." Kulitnya kambing tersebut bisa menjadi suci dengan air dan dengan cara disama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Hadis ini menjelaskan bahwa kulitnya bangkai binatang, ya, kulitnya bangkai binatang itu bisa menjadi suci dengan cara disama. Disama itu adalah sebuah metode membersihkan sisa-sisa lemak dan bau amis yang melekat pada kulit, ya, kulitnya hayawan, dengan sesuatu yang sepat, seperti digosok dengan daun jeruk, daun jambu, daun salam, ya. Kemudian setelah digosok dengan sesuatu yang sepat, dicuci dengan air, kemudian dijemur, dikeringkan, maka kulit tersebut akan menjadi suci, ya. Walaupun itu berasal dari kulitnya bangkai. Jadi dalam hal ini para ulama dari kalangan madhab Syafi'i, terutama sebagaimana yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', bahwa kulitnya bangkai binatang itu bisa menjadi suci dengan cara disama, baik itu berasal dari bangkainya binatang yang bisa dimakan dagingnya, seperti kambing, bangkainya onta, bangkainya sapi, ataupun bangkainya hayawan yang tidak bisa dimakan dagingnya, seperti bangkainya ular, bangkainya buaya, bangkainya singa, kecuali bangkainya anjing dan bangkainya babi. Ini tidak bisa suci walaupun dengan cara disama, karena memang ada nas dari Al-Quran dan hadis yang menajiskan pada dua binatang ini. Jadi kalau selain dua binatang ini, seperti bangkainya kambing, bangkainya sapi, kulitnya itu bisa menjadi suci dengan cara disama. Jadi gambarannya begini, kalau saudara-saudara menemukan seekor binatang yang menjadi bangkai. Bangkai itu kan hewan yang mati tanpa disembelih melalui aturan syariat. Seperti hewan itu mati tertabrak mobil, mati karena sakit, karena penyakit, atau mati keracunan. Ini jangan langsung dikubur. Jadi kalau menemukan kambing mati tanpa disembelih menjadi bangkai, jangan langsung dikubur, tapi diambil dulu kulitnya, ya. Kemudian kulitnya disama, digosok dengan sesuatu yang sepat, seperti daun jeruk, daun jambu dan lain sebagainya, atau pakai cairan kimia yang bisa menghilangkan bau amis yang melekat pada kulit tersebut, ya. Setelah itu dicuci dengan air, kemudian dijemur. Setelah kering, maka kulit tersebut menjadi suci. Oleh karena itu, kalau kulit tersebut sudah disama, maka bisa dimanfaatkan. Bisa dibuat jaket kulit, bisa dibuat sabuk kulit, bisa dibuat tas kulit, ya. Kan banyak beredar di masyarakat tas terbuat dari kulit, sepatu terbuat dari kulit. Itu sudah melalui proses penyamakan. Kemudian pertanyaan yang kedua,
Apakah bisa dibuat sholat? Boleh. Kalau kulit tersebut sudah disamak, dicucikan dengan air melalui proses penyamakan, setelah suci maka dibuat sholat boleh. Seumpama jaket terbuat dari kulit, dibuat sholat gak apa-apa karena sudah disamak. Atau sabuknya orang terbuat dari kulit, gak apa-apa dipakai karena sudah melalui proses penyamakan. Kemudian yang ketiga, apakah boleh dimakan kulit tersebut? Boleh. Kalau kulit tersebut sudah melalui proses penyamakan, ya, maka dimakan juga boleh. Seperti yang terjadi pada kasus kerupuk rambak, ya. Kerupuk rambak atau kerupuk jangek. Kerupuk rambak itu biasanya terbuat dari kulitnya binatang, ya. Nah, kalau itu terbuat dari kulitnya binatang bangkai yang berasal dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, itu boleh dimakan. Tapi kalau berasal dari hayawan yang tidak bisa dimakan dagingnya, seperti bangkainya ular, bangkainya buaya, bangkainya singa, maka tidak bisa dimakan. Tapi kalau terdiri dari hayawan-hayawan yang bisa dimakan dagingnya, maka kulitnya bangkai tersebut setelah disamak suci boleh dimakan, ya. Seperti dibuat kerupuk rambak, ya. Cuman yang perlu diwaspadai, di masyarakat itu ternyata juga banyak beredar kerupuk rambak yang terbuat dari kulit babi, ya. Hati-hati. Kalau makan kerupuk rambak, kerupuk yang terbuat dari kulit binatang, ini kadang-kadang beredar kerupuk rambak yang terbuat dari kulit babi, ya. Bagaimana cara membedakan antara kerupuk rambak dari kulit babi dengan kerupuk rambak yang terbuat dari kulit sapi? Pertama, kalau kerupuk rambak yang terbuat dari kulit babi, tekstur warnanya itu bening, ya, kuning bersih, hampir tidak ada noda hitamnya, ya. Ini kalau kerupuk rambak yang terbuat dari kulit babi itu warnanya kuning bersih, tidak ada noda-noda hitamnya. Tapi kalau kerupuk rambak yang terbuat dari kulit sapi itu warnanya tidak bening bersih, masih ada noda-noda hitamnya, ya. Ini yang kedua, yang pertama ciri-cirinya. Terus yang kedua, kerupuk rambak yang terbuat dari kulit babi itu kerupuknya gampang hancur, ya, mudah hancur, dipegang sedikit saja hancur. Ini kalau kerupuk rambak yang terbuat dari kulit babi. Tapi kalau kerupuk rambak yang terbuat dari kulit sapi tidak mudah hancur, ya, agak liat sedikit. Ini kerupuk rambak, hati-hati, ya. Terus yang ketiga, bentuknya. Kalau kerupuk rambak yang terbuat dari kulit babi itu bentuknya besar-besar, Pak. Kotaknya itu besar-besar. Karena apa? Karena kerupuknya itu mudah pecah, mudah rapuh, maka dibikin besar. Sedangkan kerupuk rambak yang terbuat dari kulit sapi biasanya bentuknya kecil-kecil, ya. Kecil-kecil memanjang, ya. Ini kerupuk rambak yang terbuat dari kulit sapi, ya. Terus yang kelima, kalau kerupuk rambak yang terbuat dari kulit babi itu biasanya baunya amis. Sedangkan kerupuk rambak yang terbuat dari kulit sapi baunya tidak amis. Jadi hati-hati. Nah, saya pernah konsultasi kepada penjual kerupuk rambak yang terbuat dari babi. Biasanya kerupuk rambak yang terbuat dari kulit babi itu tidak diedarkan, tidak dipasarkan di daerah yang mayoritas orang-orang muslim, ya. Tidak dipasarkan di daerah yang mayoritas penduduknya itu muslim. Dan kalau di daerah yang mayoritas penduduknya itu non-muslim, ini kerupuk rambak yang terbuat dari babi ini banyak beredar di toko-toko. Oleh karena itu kita harus hati-hati bagaimana cara membedakan kerupuk rambak atau kerupuk kulit yang terbuat dari kulit babi dan kerupuk kulit yang terbuat dari kulit sapi. Nah, kesimpulannya bahwa
kulitnya bangkai binatang yang bisa dimakan dagingnya itu bisa menjadi suci dengan cara disamak, ya. Kalau sudah disamak kemudian dicuci dengan air, kemudian dikeringkan, setelah kering maka bisa dibuat sesuatu yang bermanfaat, seperti dibuat jaket kulit, dibuat sepatu kulit, ataupun dibuat beduknya memanggil sholat, itu bisa, ya, walaupun terbuat dari bangkai, dan juga bisa dibuat untuk sholat, dan yang terakhir dimakan pun itu juga bisa, ya, seperti kasus pada kerupuk rambak, itu terbuat dari kulit, boleh dimakan asalkan sudah melalui proses penyamakan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan kajian kitab Bulughul Maram ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.